perintah agama berkaitan dengan menjaga keturunan atau anak-anak kita, bagaimana caranya untuk mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Itu sebenarnya kalau kita mau mencermati berbagai macam dalil, hadis maupun amalia-amalia para ulama yang berkaitan dengan ilmu hikmah, dan juga berkaitan dengan penjelasan-penjelasan para ulama tentang amaliyah yang bisa dilakukan untuk mendapatkan keturunan yang baik, itu ada di berbagai macam kitab. Namun saya pada kesempatan ini berusaha semaksimal mungkin untuk mengambil garis besarnya, bagaimana cara membina anak-anak kita. Kalau kita cermati, sebenarnya di dalam hadis-hadis Nabi, yang pertama adalah untuk memilih pasangan itu kita harus hati-hati. Makanya kalau kita mengambil contoh, kedua orang tua Rasulullah adalah orang yang sangat bagus. Ayah Rasulullah adalah seorang laki-laki yang sangat jujur dan itu sangat dihormati. Sedangkan ibunya adalah wanita yang sangat menjaga akhlaknya. Dua orang ini ketemu, laki-laki yang jujur dan baik ketemu dengan wanita yang bagus akhlaknya, maka melahirkan anak yang baik. Dari situ lahir Rasulullah. Tapi coba kita balik, Pak. Orang tidak beres ketemu orang tidak bagus. Istilahnya guruta, iya ko makanja indo na makanja amboe toto ko masalay anak. Tapi iya ko masalay indo na nagimpi ambo na toto ko madiceng anak. Jadi kalau mencari pasangan itu, guru tak mengatakan jangan karena kecantikannya saja. Baguslah kalau cantik, tapi kita harus melihat silsilahnya juga. Karena ternyata dalam hadis disebutkan orang yang melakukan dosa besar itu dampaknya sampai 7 lapis ke bawah masih ada pengaruhnya, Pak. Dan itu hadis. Dan saya pernah mendapatkan satu hadis di mana Rasulullah sebenarnya tidak melarang secara langsung. Itu mengambil keluarga termasuk sepupu satu kali. Sebenarnya menikah dengan sepupu satu kali itu dilarang. Kalau kita melihat konteks hadis, karena ada sahabat Nabi yang menyampaikan kepada Nabi bahwa dia akan menikah dengan sepupu satu kalinya. Kemudian Rasulullah mengatakan, apakah engkau sudah menghitbahnya? Dia mengatakan, sudah ya Rasulullah. Rasul mengatakan, seandainya belum engkau menghitbahnya, maka aku sarankan engkau tidak menikahinya. Nah, karena kebetulan dia sudah khitbah, artinya dia sudah melamar, sehingga Nabi mengatakan, seandainya engkau belum melamarnya, maka aku akan menyuruhmu untuk memilih yang lain. Kenapa? Karena sepupu satu kali itu sebenarnya nanti akan melahirkan keturunan yang agak lemah. Itu karena gennya masih berdekatan. Nah, makanya sebenarnya kalau memilih keluarga itu usahakan yang keluarga jauh. Itu yang paling bagus. Nah, makanya kalau mengambil orang yang jauh biasanya juga itu cerdas. Nah, itu penting saya sampaikan. Jadi kadang-kadang kita langsung keluarga sepupu satu kali langsung dikasih kembali. Wah, itu jadi masalah itu. Biasanya pilihlah orang supaya keturunan-keturunan kita itu menjadi kuat. Nah, itu akan istilahnya mempengaruhi kecerdasannya. Kemudian yang kedua, dalam pernikahan, kenapa Rasulullah menganjurkan kita berdoa sebelum berhubungan badan? Karena sebenarnya berhubungan itu adalah ibadah. Tapi perlu saya sampaikan bahwa berwudu sebelum berhubungan itu hikmahnya luar biasa, Pak. Ulama kita sudah menemukan hikmahnya. Kenapa Rasulullah sunnahkan? Karena itu ada ilmu tasawuf, ada ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu adalah rahasia dari perintah dan larangan. Kenapa Rasulullah merintahkan? Ternyata ketika kedua pasangan itu berwudu kemudian berhubungan dan malah bisa menyebabkan istrinya hamil, maka ada berkah yang bisa didapatkan anak itu mengalahkan kedua orang tuanya. Itu kuncinya. Nah, makanya sebelum berhubungan juga dianjurkan berdoa. Nah, saya sudah sampaikan waktu yang paling bagus berhubungan itu adalah sesudah sholat duhur, tapi jangan Ramadan. Itu bakal itu kalau Ramadan itu sesudah Ramadan, kalau di luar Ramadan, sesudah duhur kalau di luar Ramadan. Kalau Ramadan ada waktunya paling bagus dan itu ada di kitab Ihya Ulumuddin, yakni pas sesudah berbuka puasa di waktu maghrib. Itu paling bagus, Pak.
Cuma kesempatannya sholat maghrib jadi masalah. Saya dapat di kitab Ihya itu bahwa siapa yang berhubungan di bulan Ramadan itu pada saat setelah selesai berbuka puasa sesudah dia minum, kemudian berhubungan ketika istrinya bisa hamil di situ, itu kemungkinan besar itu bisa jadi ulama. Kalau bilang lewat oh sabar. Itu. Kemudian selain itu, sebelum dan sesudah sholat subuh, lagi-lagi kan di luar Ramadan, itu bagus. Ada yang mengatakan bagus itu kalau malam Jumat berkah. Ya mungkin karena doanya. Ya, yang saya dapati itu, makanya ada hadis ketika engkau ingin masuk ke dalam kamar ibu bapakmu di siang hari, ketuk pintunya. Kenapa siang yang dia sebut? Kenapa bukan malam? Itu isyarat untuk orang tua. Cuma kadang orang tidak paham itu. Kemudian ketika istri dalam keadaan hamil, jaga supaya dia tidak memakan sesuatu kecuali yang dia dikasih. Biasa kalau orang ngidam itu langsung coba saja makanannya orang. Ambil ini, jangan. Kalau ada orang hamil nanti dia makan makanan itu ketika sudah diserahkan, maka anaknya biar diletakkan orang benda itu dia tidak ambil kalau tidak disuruh. Itu kuncinya, Pak. Makanya sebenarnya makanan itu ada halal, ada berkah. Halal itu ketika dihidangkan, tapi berkah itu ketika sudah diserahkan. Makanya ulama tasawuf itu tidak minum sesuatu kecuali diserahkan. Jadi kalau dibikinkan air panas cuma dituangkan, dia tidak minum kecuali orang mengatakan bismillah atau silahkan diminum, itu baru berkah. Kalau hanya dituangkan itu cuma halal. Makanya beda halal, beda berkah. Tapi kalau itu mau dipakai, Pak, susah juga. Kalau kita datang ke pesta pernikahan, orang tuangkan saja air panas baru pergi, kita haus itu. Makanya saya bilang kadang amalan-amalan tasawuf itu berat juga itu kita amalkan. Makanya rata-rata ulama sufi itu bawa air minum sendiri kalau jalan. Ada tempat airnya karena kalau tidak disarahkan dia akan minum airnya sendiri. Bahkan saya punya guru, Pak, kalau pergi baca doa itu bawa nasi, bawa rantang. Ya, tidak ada imam di Sorong ini, Pak, kalau pergi baca doa bawa rantang. Itu bawa rantang. Saya pernah tanya, kenapa bawa rantang, Pak? Nah, kita kan dipanggil ke sana mau makan, itu pasti makanan di sana nanti dibacakan. Dia bilang, saya tahu makanan, Pak, tapi saya tidak mau makan, khawatir. Siapa tahu jangan-jangan makanan itu dia belum keluarkan zakatnya. Saya bilang, wah fatal itu. itu saking menjaganya itu, Pak. Makanya kita kalau mau menjaga makanan seperti itu. Istri kalau hamil jangan sembarang mengambil makanan. Kemudian ada amalan ini saya ingin kasih tahu, satu amalan mudah-mudahan bisa diamalkan bagi yang hamil istrinya. Ada guru kita itu anaknya menghafal 4.000 hadis Nabi, itu baru kelas 4 SD. Dan dia sudah hafal Quran 30 juz sekaligus tafsir Jalalain itu dia hafal 6 jilid ketika saya terakhir ketemu dia. Itu di luar kepala, Pak, dan itu bukan hafal kayak kita menghafal ini, dia hafal betul itu. Baru kelas 4 SD. Saya pernah tanya beliau itu, amalan apa yang dilakukan sehingga anak secerdas itu? Dia mengatakan, sampaikan bahwa ada di dalam kitab itu, kitab para sufi, itu diamalkan ketika istri hamil. Ketika istri hamil malam ke-121 start dibacakan. Apa yang dibacakan? Itu suruh baca suratul Fatihah 5 kali. Yang pertama kepada Rasulullah. Jadi pakai ila hadratin Nabil Mustafa. Itu kan Al-Mustafa namanya Rasulullah ketika wafat. Jadi Nabi itu tidak menggunakan kalimat almarhum. Tidak sama yang lain. Yang lain itu pakai almarhum. Rasulullah itu pakai Al-Mustafa karena Nabi itu tidak mati. Jadi makanya dia pakai kalimat Al-Mustafa. Makanya kalau kita kirimkan Fatihah ke Nabi itu tidak mengatakan ila ruhi atau ila arwahi. Tapi kita mengatakan ila hadratin Nabil Mustafa. Itu dari Jibril itu. Hanya semua orang yang membacakan Fatihah kepada Nabi itu pakai ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin Al-Fatihah. Itu satu. Yang kedua, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, baru Syekh Ahmad Ar-Rifai, Syekh Ibrahim Ad-Dasuki, dan Syekh Ahmad Al-Badawi. Ini 4 ulama wali kutub. Kalau Syekh Abdul Qadir Jilani itu Sultanul Aulia. Kirimkan Fatihah kepada 4 ulama ini. Sesudah kau kirimkan Fatihah, kau berdoa, ya Allah, berikan berkah anak yang saya kandung ini sebagaimana berkah yang kau berikan kepada 4 ulama ini. Minta doa itu. Dia mengatakan insya Allah anakmu akan lahir, itu bisa seperti itu.
Saya dapat ilmu ini Pak terlambat. Nanti anak saya lahir dua-duanya itu baru tahu. Makanya yang belum menikah ya pakai ini persiapan. Yang sudah menikah dan tidak bisa lagi melahirkan, ya tanya istrinya, siapa tahu masih diizinkan menikah lagi. Kalau tidak, ya kasih nanti anak-anaknya sebagai amalan. Itu. Jadi Rasulullah, Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Ahmad Ar-Rifai, Syekh Ibrahim Ad-Dasuki, dan Syekh Ahmad Al-Badawi. Itu 4 ulama wali kutub bagi orang yang hamil. Sebenarnya kalau dalam ilmu hikmah kita dianjurkan pada saat malam ke-121, berarti pas 4 bulan kehamilan, ambil Al-Quran, letakkan di atas perut istri, baca 2 surah. Yang pertama adalah Quran surah Maryam, yang kedua adalah surah Yusuf. Itu dibacakan. Tapi laki-laki yang bisa sampai membaca 2 surah ini, itu saya kasih jempol. Karena di situ syaitan pasti mengganggu. Supaya 2 surah itu tidak sampai. Ngantuk sekali itu. Bisa dites, Pak. Kalau habis Quran, ya tetap disuruh mengambil Al-Quran, bukan menghafal, tapi meletakkan Al-Quran kemudian bacakan, baru minta berkahnya 2 surah itu. Kemudian ketika anak itu lahir, yang pertama diperintahkan adalah azani, azankan. Kalau anak laki-laki, kalau perempuan iqamah saja. Tapi azan yang diperintahkan itu bapaknya, bukan orang lain. Jangan bilang ada ustaz, jangan, bapaknya. Kenapa? Kalimat pertama yang mau diperdengarkan ke anak adalah suara orang tuanya. Coba bisa tes, Pak, periksa. Kalau ada anak diazankan oleh bapaknya, pasti dia tunduk kepada bapaknya nanti, kalau besar. Tapi kalau ada anak tidak diazankan sama bapaknya, dia tidak akan mengikuti ucapan orang tuanya. Iya, kalau neneknya dia patuh itu. Kalau bapaknya yang azankan, maka dia akan istilahnya patuh kepada bapaknya. Makanya disuruh bapaknya azankan. Nah, itu sebelum dibersihkan sebenarnya itu. Pas dia lahir penuh dengan darah, itu sebenarnya bersih tuh, suci tuh. Ambil kemudian azankan. Setelah itu baru kita bersihkan. Nanti pada saat, ini penting sekali. Ini yang jarang orang lakukan. Ketika anak pertama menyusui, usahakan air susu ibu yang warna kuning itu jangan dibuang. Jangan dibuang, Pak. Itu air susu pertama, usahakan menyusui anak dari sebelah kanan. Kemudian bacakan al-alaq, Iqra, sampai Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana malam ya'lam. Sampai di situ berhenti. Baru bacakan sholawat, kemudian susui anak kita. Kalau itu yang bisa kita lakukan, maka anak itu akan terjaga ucapannya dengan baik. Tidak sembarang kalau dia ngomong itu. Itu doa, tapi sebelah kanan. Dan itu air susu yang masih warna kuning, ambil itu untuk anak kita. Kadang-kala juga itu bapaknya yang ambil, itu jadi masalah. Ini saya harus kasih tahu terus terang ini supaya kita tahu betul. Dan menyusui anak itu ketika dipindahkan ke kiri, itu bacakan syahadat dengan sholawat dan ikuti detak jantung anak. Itu kan kencang itu. Usahakan sama dengan detak jantung kita. Itu untuk ibu-ibu ini, bukan laki-laki. Ketika sudah bersamaan dengan detak jantung, kalau tidak bersamaan, tarik nafas 1 kali baru tahan baru lepas, itu akan sama. Ketika sudah bersamaan, di situ kita baca syahadat, baru berdoa. Insya Allah kalau anak kita nanti kalau kuliah ada masalah akan sampai ke kita walaupun tidak menelpon. Yana tunas atau pandite maka ada pasti sumpu memangi andre pamulatna. Itu. Jadi kalau anak ada masalah di Makassar, ada masalah di Jakarta, dia tidak menelpon, itu ada sampai ke kita. Karena itu terkoneksi, Pak. Terkoneksi. Dan itu yang dipakai orang tua dulu. Dia mengatakan, "Ai malah salah saya anakmu, sakit anakmu itu." Bahkan dia mengatakan, "Ai." Biasa ada, orang tua saya terus terang. Ada kakak saya itu lama hilang. Dia mengatakan, orang mengatakan sudah meninggal. Dia mengatakan tidak. Dia sana mati. Dia tidak meninggal. Cuma dia ini runtuh, tapi dia tidak meninggal. Kalau dia meninggal, karena dia anakku pasti ada sampai. Dan itu dia tahu betul. Itu orang tua yang pakai dulu, Pak. Cuma ilmu itu hilang. Karena orang pakai susu dengkok. itu jadi masalah. Apalagi ingat susu formula itu kan dia begitu. 0 sampai 5 bulan. Baru 5 bulan sampai 1 tahun. 1 tahun sampai 15 bulan, biasa juga sampai 2 tahun, kemudian 0 sampai 5 tahun, begitu terus.
Kalau itu hanya perubahannya berapa kali? 0 sampai 5 bulan. Berarti 5 bulan campurannya tidak berubah. Kalau ASI itu setiap hari itu berubah. Setiap masuk waktu asar itu berubah campurannya, dan itu setiap hari berjalan. Makanya kenapa Nabi melarang orang yang sudah lama melahirkan itu menyusui anak yang baru lahir. Kenapa? Karena air susu campurannya itu tidak sama. Itu hebatnya, Pak. Cuma kadang-kala kita langsung ambil yang formula. Ibu-ibu juga kadang bilang, wah susu pakai saja formula, itu jadi masalah. Makanya saya sampaikan, kalau mau anaknya kuat, itu kuat otaknya. Sekarang kan orang pakai susu formula, itu anak dari awal cerdas, tapi nanti kalau mulai menanjak itu buntu. Kenapa? Karena susu ini menstimulus terlalu cepat. Sama dengan ayam potong, Pak. Iya, coba ada ayam potong, hanya 20 hari sudah bisa dikonsumsi. Kalau ayam kampung, Pak, 20 hari itu masih kecil sekali. Kalau ayam potong sudah 20 hari itu sudah 1 kilo lebih. Kenapa? Karena itu digenjot. Tapi lihat fisiknya, 1 kali lompat sudah patah. Iya, anak kita kan begitu. Makanya susu ASI ini luar biasa. Bahkan perintah agama itu, wal walidatu yurdina auladahunna haulain, itu kan 2 tahun disuruh menyusui, 2 tahun berturut-turut bagi yang mau. Kenapa? Karena perubahan air susu ibu itu nanti berhenti ketika pas 2 tahun. Setiap hari itu berubah, Pak. Dan itu sesuai dengan perkembangan kecerdasan otak anak. Itu menstimulus terus. Ini yang harus kita anukan. Jadi janganlah, kenapa kita disuruh menyusui anak langsung, janganlah pakai susu formula, Pak. Itu jadi masalah. Kemudian ketika sampai 7 hari, akikah dia. Kasih nama, potong rambutnya, kemudian sembelih. Ingat, akikah anak di umur 7 hari kelahiran. Kalau dia lahir sudah asar, jangan dihitung menjelang maghrib, jangan dihitung itu hari. Harus dikasih menyeberang besoknya. Besoknya baru dihitung 1. Karena itu sudah muncul bulan. Makanya sudah asar lahir, nanti menyeberang baru dihitung 1. Kalau misalnya dia lahir jam 5 hari Jumat, berarti kita start menghitung hari Sabtu. Jadi Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jumat akikahnya pas 7 hari. Kalau tidak sempat kata Nabi, tambah 7 hari lagi. Itu 14 harinya. Kalau tidak sempat lagi, tambah 7 hari. Di 21 harinya. Jadi jangan katakan, kalau tidak sempat 7, ambil 9. Itu enggak. Sah akikah di hari ke-9, tapi tidak mengikuti sunnah Nabi penetapan waktunya. Sah akikahnya. Cuma kalau mengikuti sunnah penetapan waktu, ambil 7, 14, kemudian 21. Ini nanti saya akan bahas, Pak, hikmah angka 7. Tawaf itu 7 putaran, sa'i itu 7 putaran, langit itu 7 lapis, bumi itu 7 susun. Kemudian hari itu 7 hari dalam 1 pekan. Kemudian 7 hari kelahiran itu disuruh akikah. Kalau tidak sempat tambah 7 hari. Kalau tidak sempat tambah 7 hari. 7 tahun umurnya disuruh sholat. Kenapa angka 7? Nanti di situ ada rahasianya, Pak. Saya akan kasih tahu nanti, bongkar itu rahasia-rahasia ulama di dalam ilmu hikmah itu dia sudah atur betul itu. Nanti akan sampai di mana ada orang umur 40 tahun, 43 tahun tidak berhasil, suruh pulang kampung, tidak usah merantau. Karena tidak bakalan kaya itu mati. Jadi itu ada hitung-hitungannya. Nanti saya akan kasih tahu itu hitung-hitungan itu. Dari mana ulama itu bisa tahu? Oh ini sudah. Apa tidak belum itu tanggal 34 di belakang. Ini. Yang terakhir saya kasih tahu. Makanya angka 7 itu penting. Jadi 7 hari kelahiran, 14 hari kelahiran, 21 hari kelahiran. Kalau anak laki-laki disunnahkan diakikah dengan 2 kambing. Kalau tidak mampu cukup 1. Karena Nabi mengakikah cucunya dengan 1 domba. Kenapa 1? Karena tidak mampu 2. Makanya untuk laki-laki tidak mutlak harus 2. Cuma afdalnya 2 bagi yang mampu. Tapi kalau kambingnya tidak sama besar, jangan masukkan 2-2 kata Nabi. Cukup 1. Yang 1 jadikan sedekah. Jadi kadang orang, Pak, 1 kambing besar, 1 kecil, yang penting 2. Nabi mengatakan, kalau engkau mengakikah anakmu dengan 2 kambing yang tidak sama besar, maka anakmu tidak mampu berlaku adil ketika dia besar. Nah, di situ banyak anak curang. Orang bagi warisan dia mau ambil banyak. Nah, itu karena kambingnya tidak sama besar itu. Iya. Dari situ, Pak. Dan itulah tafaul. Tafaul itu kalau bahasa Arab, tafaul kalau bahasa Indonesia, istilahnya bahasa Bugis senus-senun. Itu hadis tafaulnya Nabi luar biasa, Pak. Dan Nabi itu sangat bertafaul. Kalau orang mengatakan Nabi tidak bertafaul, coba adakah orang yang kasih nama parang? Parangnya itu ada namanya Sulfikar. Ada orang di sini namanya Sulfikar. Itu Sulfikar, nama parang. Iya.
Itu pedangnya Nabi, namanya Zulfikar. Untanya dia kasih nama, pedangnya dia kasih nama, tempat air minumnya dia kasih nama. Nama Nabi. Kita Pak, itu parang kita tidak ada namanya. Jadi kalau mau ikuti Nabi, kasih nama-namanya. Nabi sandal itu kasih nama. Iya. Kenapa? Karena tidak ada benda yang ada di muka bumi ini kecuali berzikir. Sehingga dia beri nama sebagai tanda bahwa dia hidup. Kan begitu. Cuma karena tidak bergerak, kita mengatakan mati, padahal itu berzikir. Itu Rasulullah Pak. Kucingnya dia kasih nama. Palingan kita kalau kucing bilang nyeong, itu aja. Cuma nak belakangan ini baru saja perhatikan kucing lagi. Cuma dia lebih memperhatikan kucingnya daripada bapaknya. Itu jadi masalah. Dia kasih makan kucingnya, dia lupa kasih makan mamanya. Itu sudah hadis Nabi. Salah satu tanda kiamat ketika orang lebih mencintai binatang peliharaannya daripada orang tuanya. Itu tanda kiamat itu. Kemudian penutup saya kasih tahu, kalau perempuan usahakan, itu kan satu kambing, tapi periksa kambing yang kaki depannya itu sama besar. Itu tafaulnya Pak. Jadi kambing periksa dari 10 kambing Pak, paling tinggi 4 yang kaki depannya sama besar. Itu orang Arab pintar. Yaitu orang, kalau dia periksa kaki depannya kambingnya itu dia kasih begini. Dia pakai ukuran. Kalau kaki depannya sama besar, itu dia pindahkan. Dia simpan di tempat khusus. Karena itu harganya 2 kali lipat dengan kambing biasa. Itu memang dipakai kambing akikah untuk perempuan. Nah, periksa itu. Umurnya kan 1 tahun lebih, artinya 2 tahun. Orang Bugis mengatakan bembek genna tahun. Itu bicara rogi, artinya bembek genna enandre tahun. Ya kumega itamumu marajai mulli, ya ku cek deh inamu madendimi. Kan begitu. Makanya dibilang genna tahun. Itu sebenarnya 1 tahun lebih, makanya disebut 2 tahun. Kambing umurnya 2 tahun itu bilang tidak ditahu Ustaz, tidak ada tanggal lahirnya. Gampang, periksa tanduknya. Kasih sama panjang ini. Kalau sudah sama panjang jadi telunjuk sampai ibu jari, itu boleh. Kalau Nabi bilang, wah pendek apa tanduknya? Coba sapu tanduknya. Kalau dia sudah ada sekat di tengahnya, itu istilahnya makalat tasam, berarti dia sudah 2 tahun itu. Kalau tidak bisa periksa tanduknya, periksa ujung kukunya. Kalau kukunya itu masih runcing, kemudian bening, berarti itu baru 1 tahun. Tapi kalau sudah tumpul, berarti masuk di tahun kedua. Nabi bilang, wah tidak bisa juga diperiksa kukunya, periksa giginya. Kalau yang di belakang ini sudah terbelah tumbuh, berarti sudah 2 tahun. Kalau tidak bisa lagi, saya tidak tahu lagi di mana diperiksa. Akhirul kalam, Allahumma bihi la Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.